Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang Adararu Yuzalu. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ika Dia Safitri NIM 411905, yang kedua ada Dia Novita NIM 411907, kemudian ada saya sendiri yaitu Imanur Salsabila NIM 411987. Yang pertama yaitu apa itu Adararu Yuzalu? Makna dari kaidah Adararu Yuzalu yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudaratan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Menurut bahasa, daruroh berasal dari kata daror, sedangkan kata daror sendiri mempunyai 3 makna pokok, yaitu lawan dari manfaat yaitu did al-naf'i, kesulitan atau kesempitan yaitu syidah wadaik, dan buruknya keadaan atau su'ul hal. Kata daruroh dalam kamus al-mu'jam al-wasit mempunyai arti kebutuhan atau hajah, sesuatu yang tidak dapat dihindari, atau la madfa laha, dan kesulitan masyakoh. Selanjutnya ada poin kedua. Apa dasar hukum kaidah fikih ad-dararu yuzalu? Dasar hukum kaidah fikih ad-dararu yuzalu, yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u fawwa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan yang kedua ada surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama sanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan dasar hukum yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi idza talaqtumun nisaa fa ballagna jalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah wala tattahidu ayatillahi huzwan wa dhkuru wa ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan yang kelima ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-dhararu la dhirara. Dan selanjutnya ada poin ketiga yaitu kaidah-kaidah cabang ad-dhararu yuzalu. Yang pertama, ad-dhararu la yuzalu bidh-dhirari. Contoh kasusnya adalah kasus tidak bolehnya orang tua membunuh anaknya hanya karena takut kelaparan. Dan yang kedua, tidak dibolehkan seorang yang kelaparan memakan makanan seseorang yang sama dalam keadaan lapar juga. Yang B, ad-dharurata tubi'ul muhdurati. Contohnya, kasus kelaparan dan ia sedang menemukan makanan bangkai. Jika tidak dimakan, ia akan mati. Maka baginya boleh memakannya. Poin C yang selanjutnya, ma'abihu lidh-dharurati yuqaddaru biqadariha. Contoh kasusnya yaitu orang yang haus sekali dan tidak ada minuman kecuali khamr atau minuman keras, maka baginya boleh meminumnya, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya yang sedang terancam lantaran kehausan. Akan tetapi, jika hausnya telah hilang, maka hukumnya kembali pada asalnya, yaitu haram. Yang selanjutnya ada poin D yang berbunyi amata kanat hajatan tanzilu munzilatad darurati au khassah. Contoh kasusnya yaitu pemerintah yang memiliki rencana akan melakukan pelebaran jalan demi mengurangi kecelakaan lalu lintas dikarenakan sudah sangat ramai. Maka dari itu pemerintah berencana akan membongkar sebagian rumah warga. Dalam hal ini telah disebutkan dibolehkannya karena demi kepentingan orang banyak. Poin selanjutnya itu yang E. Idza ta'aradal mufsidatani ru'idha mahuma dararam birtikabi ahfihima. Contoh kasusnya itu membelah perut wanita yang sedang hamil jika masih ada harapan bayi yang ada di dalamnya itu hidup, maka hukum membedahnya adalah boleh. Yang kedua, diperbolehkannya bagi seorang dalam keadaan darurat mengambil makanan seseorang yang tidak dalam keadaan darurat karena terpaksa. Selanjutnya itu poin F. Yang poin yang F itu berbunyi dara'ul mafasidi muqaddamamu ala jalbil masolih. Yang contohnya itu
diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaah karena adanya faktor sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan kaidah ad-dararu yazalu. Kaidah hukum haj, hiyar aib, hiyar gab, tas'ir, doribah, dan suf'ah. Penerapan kaidah ad-dararu yazalu dalam beberapa hukum antara lain. Yang pertama, hukum pencegahan. Tindakan mencegah seseorang dari transaksi tersebut termasuk mencegah dari menyia-nyiakan hartanya disebut haj. Alasan-alasan penting dari pencegahan tersebut yaitu yang pertama, mencegah dari pemborosan atau safah. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit yang mematikan dilarang melakukan transaksi atas seluruh harta yang dimilikinya karena dia harus memikirkan kepentingan ahli warisnya. Yang ketiga, orang yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, maka terlarang baginya untuk mempergunakan harta karena hartanya itu adalah untuk melindungi hak kreditor atau pemberi piutang dan mencegah membuat transaksi yang membahayakan kreditor. Kemudian kedua, melanjutkan kontrak bagi hasil sampai masa panen tiba. Kontrak tersebut tetap berlanjut walau salah satu atau kedua belah pihak meninggal dunia. Hal ini untuk mencegah terjadi kemudorotan. Untuk mencegah atau menghilangkan kemudorotan, ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, hiyar al-aib atau hak untuk membatalkan kontrak karena barangnya cacat. Yang kedua, hiyar al-gab atau hasil untuk membatalkan kontrak karena penipuan. Dan yang ketiga, pemberhentian kontrak karena beberapa keadaan. Kemudian yang ketiga, kebijakan penerapan harga atau tas'ir. Tas'ir menurut bahasa adalah kesepakatan atas suatu harga. Kemudian yang keempat, doribah atau pajak. Doribah atau pajak adalah harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, serta pihak-pihak yang diwajibkan atas mereka, namun Baitul Mal tidak dapat memenuhi hal tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yaitu pembiayaan untuk jihad, pembiayaan orang-orang kafir, miskin, dan ibnu sabil, pembiayaan untuk maslahatan kaum muslimin, memberikan layanan umum, serta hal-hal yang sangat vital bagi kaum muslimin. Diwajibkan doribah atas seorang muslim yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sekundernya sesuai standar kebutuhan pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah suf'ah atau penggabungan. Menurut bahasa, suf'ah berarti penggabungan, yakni penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke pihak lain supaya dijual kembali kepada pihak yang lebih berhak, yakni anggota perserikatan atau syarikah. Dengan istilah lain, dapat pula dikatakan bahwa suf'ah adalah pemilikan harta perserikatan yang telah dijual oleh salah satu pihak ke pihak lain yang tidak termasuk dalam persekutuan itu, serta tidak pula seizin anggota persekutuan dengan cara mengganti uang penjual ke pihak pembeli. Contohnya seperti ini, si A dan si B memiliki sebuah rumah secara bersama tanpa pengetahuan dan seizin si A. Si B menjual haknya kepada si C. Dengan keadaan demikian, si A mempunyai hak suf'ah dengan secara paksa mengambil rumah itu dari si C melalui cara ganti rugi sebesar penjualan yang dilakukan si B kepada si C. Jadi, pengambilan harta secara paksa atas harta pengkongsian yang telah dijual kepada pihak luar tanpa kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang berserikat dengan cara menebus hak jual, itulah yang dimaksud suf'ah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.